Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian terjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Oke, pada video kali ini kita akan masih melanjutkan bab yang ketiga tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita akan lanjut ke tahapan penyusunan laporan keuangan dan pembuatan jurnal penutup. Oke, sebenarnya materi ini sudah pernah kita pelajari pada pertemuan kita yang ketiga tentang pembuatan laporan untuk persamaan dasar akuntansi. Bentuknya sama karena sama-sama perusahaan jasa. Oke. Jadi ini tahapan yang telah kita pelajari ya. Kita udah masuk ke tahapan peringkasan. Kita telah mempelajari neraca saldo, kemudian penyesuaian, dan telah mempelajari juga kertas kerja. Setelah pembuatan kertas kerja, itu memiliki dua pilihan. Bisa langsung ke pembuatan laporan keuangan atau langsung buat jurnal penutup. Jadi laporan keuangan ini sebenarnya bukan laporan akhir ya, karena masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dikerjakan setelah pembuatan laporan keuangan. Ada jurnal penutup, kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Jadi kita pada pertemuan ini akan membuat laporan keuangan dan pembuatan jurnal penutup. Oke. Untuk teorinya sudah pernah dipelajari pada video yang kedua, jadi kita akan hanya review sedikit ya. Jadi laporan yang biasa dibuat dalam perusahaan jasa itu ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan neraca. Ini 3 laporan yang lazim atau biasa dibuat ya. Kemudian sumber data yang digunakan untuk mempermudah itu kita bisa pakai sumber datanya yang ada di kertas kerja atau di buku besar karena datanya sama. Kemudian untuk bentuknya itu seperti ini ya. Ini bentuk laporan laba rugi. Jadi ada kepala laporan, kemudian ada 2 bagian ya. Ada bagian pendapatan sama bagian beban. Jadi karena pendapatan di soal kita hanya 1, jadi tinggal langsung dimasukkan saja ya total pendapatannya. Sini. Kemudian untuk bebannya ada 4, beban gaji, listrik, perlengkapan, penyusutan peralatan ditambahkan dulu. Kemudian masukkan ke sini, nanti jadilah total beban. Total pendapatan dikurang total beban, namanya laba bersih. Ini untuk bentuk laporan laba rugi perusahaan jasa ya. Ini yang paling standar. Kemudian untuk bentuk laporan perubahan modal sama seperti yang sebelumnya. Jadi ada modal awal. Semua datanya kita ambil dari kertas kerja ya. Kemudian laba bersih yang didapat dari laporan laba rugi. Kemudian FIFO. Modal awal tambah laba dikurang FIFO dapat modal akhir. Kemudian bentuk yang ketiga, bentuk laporan neraca. Jadi sama kayak ini ya. Hampir sama kayak yang sebelumnya. Ada 2 kolom. Ada kolom aktiva, ada kolom pasiva. Aktiva itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Kas, piutang, perlengkapan, peralatan tambahkan, kemudian dikurangi sama akumulasi penyusutan peralatan. Baru dapat total aktiva. Sedangkan pasiva ada utang usaha, utang bank, utang gaji, dan modal akhir yang dapat dari laporan perubahan modal. Ditambahkan keduanya harus seimbang. Jadi ini bentuk laporan perusahaan jasa. Nanti silakan kalian buat laporannya dari hasil kerjaan kertas kerja yang telah kalian buat sebelumnya. Untuk bahan praktiknya setelah saya lampirkan di bagian deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup atau mengenolkan akun nominal, yakni akun pendapatan dan beban. Kemudian menutup akun FIFO dan laba atau rugi ke dalam akun modal. Jadi di sini kalian akan menghilangkan atau mengenolkan akun pendapatan jasa, akun beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik, dan beban penyusutan.
ke dalam ikhtisar laba rugi. Kemudian kalian juga akan menutup akun Freever, akun laba ke dalam akun modal. Jadi pendapatan, beban, sama Freever di buku besar akan jadi 0. Ingat ya, nanti ketika setelah kalian membuat jurnal penutup, kalian akan posting lagi ke buku besar. Ketika diposting, akun pendapatan, beban, dan Freever akan jadi 0 di buku besarnya. Oke, kemudian sumber data dari jurnal penutup juga sama ya, juga bisa pakai kertas kerja. Ini adalah kertas kerja hasil kerjaan kalian minggu lalu. Data yang kita pakai ada di kolom laba rugi. Kemudian jumlah Freever, kemudian jumlah labanya. Ini ketiga kolom yang akan kita gunakan dalam pembuatan jurnal penutup. Pertama itu kolom laba rugi, kemudian jumlah Freever, kemudian jumlah laba. Untuk bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bentuk jurnal penutup perusahaan bengkel Wan Abut. Jadi sama seperti biasa ya. Sama kayak jurnal umum, sama kayak jurnal penyesuaian. Pertama ada kepala jurnal dulu, nama perusahaan, kemudian judul jurnal, jurnal penutup, periodenya. Ada kolom tanggal, kolom akun dan keterangan, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Oke, ingat ya, yang akan kalian tutup adalah akun pendapatan, akun beban, kemudian akun Freever, dan akun laba. Oke, pertama kita akan tutup dulu akun pendapatan. Pendapatan kan bertambah di bagian kredit. Supaya dia 0, maka pendapatan akan dipindahkan ke bagian debit. Jadi, cara menutup akun pendapatan yang awalnya di bagian debit, kredit, akan dipindahkan ke bagian debit. Seperti ini ya. Jadi, kalian ambil datanya, pendapatan sebesar 48.750.000 di bagian kredit. Supaya dia 0, maka pendapatan akan dipindahkan ke bagian debit. Contohnya, di perusahaan bengkel Wan Abut itu pendapatannya sebesar 40 juta rupiah. Jadi, pendapatan dipindahkan ke bagian debit. Kemudian untuk lawannya, untuk pendampingnya, kita buat akun baru. Akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi adalah akun sementara. Yang nantinya juga akan 0 di akhir pembuatan jurnal penutup. Jadi, jumlahnya itu mengikuti jumlah pendapatan jasanya. Ingat ya, untuk menutup akun pendapatan jasa akan dipindahkan ke bagian debit, kemudian bagian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Jumlah saldonya mengikuti jumlah saldo pendapatan jasa. Kemudian yang kedua, menutup akun beban. Oke, di sini ada 4 akun beban. Ada beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Ada 4 ya. Kemudian pendapatan. Karena masuk di bagian debit, supaya bisa 0, maka akan dipindahkan ke bagian kredit. Jadi supaya 0, seluruh pendapatan yang awalnya di debit dipindahkan ke bagian kredit. Jadi beban gaji 4 juta di kredit, beban listrik 500.000, beban perlengkapan 1 juta, beban penyusutan peralatan 500.000. Jadi seluruh beban dimasukkan ke bagian kredit beserta saldonya yang didapat dari kertas kerja. Kemudian debitnya itu sama, ikhtisar laba rugi. Jumlahnya itu mengikuti jumlah seluruh beban. Jadi 4 juta ditambah 500.000 tambah 1 juta tambah 1.000, jadi 6 juta rupiah. Jadi jumlah dari ikhtisar laba rugi untuk menutup akun beban itu diambil dari total keseluruhan beban. Ini ya, ini cara menutup akun beban. Kemudian yang ketiga, cara menutup akun Freever.
Freever di kertas kerja itu di bagian debit ya. Jadi supaya dia 0, maka Freever akan dimasukkan ke bagian kredit. Kemudian debitnya adalah akun modal karena Freever mengurangi modal. Jadi ini ya. Ini cara menutup akun Freever. Yang keempat terakhir, menutup memasukkan jumlah laba ke dalam akun modal. Di sini di sini jumlah laba sebesar Rp41.100.000. Jadi cara memasukkannya ke dalam akun modal adalah kita buat akun modal di bagian kredit Rp41.100.000 didapat dari kertas kerja. Kemudian debitnya ikhtisar laba rugi. Jadi seperti ini ya. Ini cara penutupan atau memasukkan jumlah laba ke dalam modal. Jadi setelah kalian buat seperti ini, kalian akan memposting seluruh akun di jurnal penutup ke dalam buku besar. Seperti kalian memposting jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Oke, nanti untuk akun pendapatan, beban, dan Freever, di buku besar akan 0 karena telah ditutup. Oke, mungkin ini saja materinya. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan lewat WhatsApp. Sekian dari saya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.